Kamar indekos yang dijadikan tempat prostitusi di Tangerang, Banten digerebek petugas Satpol PP. Pria hidung belang yakni oknum petugas Satpol PP dan 4 pekerja seks diamankan. Satu persatu kamar kos-kosan di kawasan Priuk didatangi petugas Satpol PP Kota Tangerang. Petugas memeriksa kamar kos-kosan dan menemukan pasangan bukan suami istri dalam satu kamar. Dari hasil penggeledahan, petugas mendapati sejumlah alat kontrasepsi bekas pakai. Di kamar lain, petugas menemukan pasangan yang tengah kencan. Ternyata yang ada di dalam kamar, oknum petugas Satpol PP mengaku sedang menyamar dan tidak mengetahui ada penggerbekan. Dari lokasi ini, 4 pekerja seks komersial diamankan petugas. Untuk sekali kencan, mereka memasang tarif Rp350.000. Kos-kosan yang digerebek petugas dijadikan tempat prostitusi sudah beroperasi sejak tahun 2019. Ada pasangan yang sedang melakukan prostitusi. Nah, jadi diketahui tadi ada 4 orang sudah kita amankan di sini. Jadi pembinaan ini nanti yang lakukan prostitusi itu kita akan serahkan ke dinas sosial untuk dilakukan pembinaan lebih lanjut. Sementara keberadaan oknum petugas Satpol PP dalam kamar kos-kosan yang mengklaim sedang menyamar didalami tim penyidik pegawai negeri sipil. Pelaku eksibisionis yang beraksi di sekitar Stasiun Sudirman, Jakarta ditangkap polisi. Tindakan pelaku yang mengaku hanya iseng telah meresahkan warga. Dari rekaman kamera pengawas, seorang pria beraksi eksibisionis di sekitar Stasiun Sudirman. Pria tersebut pamer kemaluan kepada seorang wanita yang bekerja di sekitar Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Saat korban melintas, pelaku beraksi dan korban langsung berlari. WYS, pria berusia 23 tahun ditangkap polisi atas tindakan eksibisionis di sekitar Stasiun Sudirman, Jakarta. Pelaku diketahui suka mengamen di kawasan tersebut. Adanya teror eksibisionisme oleh WYS viral, polisi menangkap pria tersebut. Pelaku mengakui perbuatannya, yakni pelecehan kepada seorang wanita di sekitar Stasiun Sudirman, Jakarta. Pada polisi, pelaku bertindak eksibisionisme karena iseng dan pernah melihat temannya beraksi hal serupa di lokasi lain. Atas perbuatannya, pelaku terancam pidana hingga di atas 5 tahun penjara. Sementara dari pengakuan tersangka hanya iseng, namun kami dari Polsek maupun Polres akan memeriksa lebih dalam terkait psikologi maupun kejiwaan tersebut. Sebelumnya, seorang wanita mengaku menjadi korban eksibisionis di sekitar Stasiun Sudirman viral di media sosial. Di sekitar lokasi ini, korban dilecehkan pelaku saat perjalanan pulang dari kantor menuju Stasiun Sudirman. Sebuah video asusila di Bali viral di media sosial September lalu pemirsa. Pelaku diduga pamer kemaluan di muka umum hingga meresahkan masyarakat. Polisi masih menyelidiki siapa pelaku dalam video maupun orang yang pertama kali menyebarkan videonya di media sosial. Sebuah video diduga berisikan tindak asusila yang dilakukan seorang pria di tempat parkir di Gianyar, Bali viral di media sosial. Dalam video berdurasi 1 menit, pria yang belum diketahui identitasnya ini diduga mempertontonkan kemaluannya kepada seorang wanita yang saat itu duduk di depan sebuah minimarket seorang diri. Korban berinisial RW yang merasa terganggu dengan ulah pelaku memvideokan kejadian tersebut. Atas kejadian ini, polisi mencari pelaku pria dan orang yang pertama kali menyebarkannya di media sosial. Kita akan cari tahu kedua belah pihak apa motivasinya dan apa yang dia lakukan gitu ya. Itu yang pertama, buat si lelaki yang diduga melakukan mempertontonkan alat kelaminnya. Dan juga si pempublish, apa motivasinya mempublish di media perbuatan seperti itu. Kasus penyimpangan seksual dan tindak asusila ini masih ditelusuri oleh Unit Reskrim Polsek Sukawati. Seorang pria di Bandung, Jawa Barat bertindak tak senonoh di jalan raya pemirsa. Pelaku eksibisionis tersebut bahkan tanpa merasa malu memanggil wanita yang menjadi korbannya.
Inilah video amatir yang direkam salah seorang perempuan saat menjemput anaknya di salah satu sekolah dasar di Jalan Merdeka, Kota Bandung, Jawa Barat. Pria tak dikenal ini melakukan tindakan asusila di pinggir jalan saat lalu lintas ramai. Selain melakukan tindakan asusila, pria tersebut juga merayu wanita yang merekamnya. Korban yang ketakutan selain merekam aksi bejat sebagai barang bukti, juga menelpon suaminya karena merasa kaget. Pas saya mau nyebrang, saya dikejutkan dengan orang yang tidak waras, Mas. Saya kaget. Saya bilang ke suami, kata suami kan suruh video aja gitu. Karena saya takut, saya maju ke depan mau nyebrang, keburu anak keluar gitu. Pas saya mau nyebrang di depan, dia ngikutin saya, Mas. Pas udah di depan saya lagi, malah dikeluarin semua itunya kan kepunyaannya. Korban berharap polisi segera menangkap pelaku eksibisionis ini karena ia sendiri merasa trauma dan tidak ingin ada wanita lain yang turut menjadi korban. Sementara itu pemirsa, beredar di media sosial video perbuatan asusila seorang pengendara motor terhadap seorang wanita di Jalan Kota Malang, Jawa Timur. Video sengaja direkam korban agar viral dan berharap pelaku jerah. Video perbuatan asusila oleh seorang pengendara motor pada seorang wanita yang terjadi di Jalan Semeru, Kota Malang beredar di media sosial. Seorang pria yang mengendarai motor diduga mengidap penyimpangan seksual eksibisionis karena memperlihatkan alat kelaminnya pada seorang wanita yang tengah duduk sendiri di kursi pedestrian. Video ini direkam oleh ponsel korban yang pura-pura menelpon saat pelaku beraksi. Karena viral dan meresahkan masyarakat, polisi memburu pelaku. Polisi telah mengantongi identitas sepeda motor dan ciri-ciri pelaku. Dan kita sudah tahu motor ya, ciri-ciri motor yang digunakan, terus ciri-ciri pelaku kita sudah tahu, sudah mengantongi. Nah, tinggal kami meminta kepada masyarakat apabila ada yang mungkin pada saat itu mengetahui, ya silakan datangi. Meski belum ada laporan korban, kini polisi sudah selidiki dan memburu keberadaan pelaku eksibisionis tersebut. Sementara itu pemirsa, di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, pria eksibisionis yang meresahkan warga akhirnya ditangkap. Pelaku yang diviralkan korbannya itu tertangkap tangan ketika sedang menonton video porno di sebuah taman. Polres Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah menetapkan HS sebagai tersangka atas kasus pelecehan seksual yang dilakukannya di wilayah Pangkalan Bun. Tersangka ditangkap setelah dirinya diviralkan seorang korbannya yang mengunggah video saat pelaku kabur usai berbuat mesum. HS diduga mengidap penyimpangan seksual eksibisionis karena memperlihatkan alat kelaminnya kepada wanita. Sebelum ditangkap Satpol PP, HS yang keranjingan menonton video porno selalu melampiaskan hasrat seksualnya dengan mencari seorang wanita sebagai target. Tersangka pun berkeliling hingga sampai di perumahan Pinang Merah, Desa Pasir Panjang. Di sanalah tersangka melihat seorang wanita yang sedang berolahraga dan langsung mengeluarkan alat vitalnya. Aksi HS sontak membuat korban terkejut dan berusaha merekam pelaku agar ditangkap. Keesokan harinya, HS ditangkap Satpol PP yang curiga dengan gelagat pelaku di sebuah taman. Pelaku kedapatan sedang menonton video porno. Petugas Satpol PP teringat akan video yang viral mengenai seorang pria pelaku eksibisionis yang kabur setelah aksinya kepergok. Saya udah kebiasaan dari mulai SMP, kebiasaan masturbasi. Modus atau alasan sampai ngelakuin kayak gini kenapa? Sering nonton film. Si tersangka HS ini melihat film porno di handphone pelaku di daerah Pangkalan Bun Park. Kemudian setelah menonton film porno itu mungkin nafsu birahinya muncul, sehingga kemudian si pelaku ini mencari seorang perempuan untuk dibayangkan tubuhnya. Pelaku dikenai pasal 281 tentang norma kesopanan di muka umum dengan ancaman penjara hingga 10 tahun.
Beralih ke informasi lain pemirsa, tindakan pelecehan seksual begal payudara masih saja terulang. Kali ini dialami seorang wanita yang sedang berjalan sendirian di gang sempit kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku yang ditangkap ternyata seorang pemuda yang tinggal di sekitar lokasi kejadian. Inilah rekaman CCTV saat seorang wanita yang sedang berjalan sendirian dilecehkan pemuda pengendara motor. Begal payudara itu terjadi di gang sempit wilayah Cipayung, Jakarta Timur. Usai memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan alat bukti, Polres Metro Jakarta Timur akhirnya meringkus pelaku berinisial MR. Pemuda 19 tahun itu dibekuk di rumahnya yang juga masih di kawasan Cipayung. Pelaku hanya bisa pasrah dan mengakui perbuatannya. Polisi juga menyita barang bukti berupa 1 sepeda motor dan pakaian yang dikenakan pelaku saat beraksi. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Metro Jakarta Timur. Polisi mendalami motif dan dugaan pelaku sudah sering beraksi. Sehingga kita akan kemudian mengetahui apakah dia sendiri atau bersama orang lain atau dibantu orang lain. Untuk melakukannya sudah berapa kali? Nah, ini juga kita akan dalami dalam masa proses penyidikan. Yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pelecehan seksual ini terjadi di gang sempit pada sore hari. Korban yang berjalan sendirian dipepet pelaku yang mengendarai motor dari arah berlawanan dan langsung melakukan aksi tidak terpuji tersebut. Akibatnya korban yang trauma langsung melaporkan pelecehan yang menimpanya ke polisi. Ke informasi selanjutnya pemirsa, bukannya melindungi, seorang pria tega mencabuli putri kekasihnya di Sleman, Yogyakarta. Pelaku mencabuli korban sebanyak 17 kali saat ibu korban tidak ada. Pria berusia 36 tahun ini diduga bertindak tak terpuji. PR asal Bantul diduga tega berbuat cabul terhadap anak berusia 14 tahun yang merupakan anak dari kekasih pelaku. PR pun ditangkap Satreskrim Polres Sleman, Yogyakarta karena dugaan pencabulan terhadap korban. Ulah pelaku diketahui saat warga melihat korban yang digendong pelaku berteriak. Lalu pelaku yang menggigit korban diketahui warga dan langsung mengamankan PR. Kepada warga, korban bercerita bahwa dirinya dicabuli pelaku sebanyak 17 kali selama setahun. Tindak pencabulan terhadap korban di rumah kos pelaku di Maguwoharjo, Sleman. Pelaku ancam korban jika bercerita kepada orang lain soal pencabulan. Pelaku mencabuli korban saat kekasihnya, yakni ibu korban, sedang berjualan. Untuk korban, pelaku mengancam korban dengan kata-kata, "Jangan cerita siapa-siapa, nanti tak bunuh kalau bapak pernah bunuh orang." Jadi modus pelaku pada saat ibu korban tidak berada di rumah, pelaku melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap korban. Pelaku ini pacar dari ibu korban. Sejumlah barang yang digunakan pelaku saat beraksi terhadap korban diamankan sebagai barang bukti. Pelaku dijerat pasal 82 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Seorang balita di Batu Malang dianiaya pacar ibu kandungnya hingga luka bakar di wajahnya. Realita akan segera kembali dengan informasi selengkapnya.